Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sampai pada saat ini Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar lagi Bapa kami akan memulai proses pembelajaran kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu Bapa yang pada saat ini mereka belajar dari rumah ya Bapa. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang senantiasa menyertai mereka Bapa. Biarlah kiranya pelajaran yang boleh kami pelajari pada hari ini mereka dapat mengerti ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas kembali materi kita yang telah kita bahas minggu yang lalu, dan bahan Alkitabnya juga masih tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pun kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada hari ini adalah 3.1 memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga, 4.1 bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya. Pun indikator yang harus kalian capai pada hari ini yaitu 3.1.1 menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, 3.1.2 menguraikan fungsi keluarga, 4.1.1 memaknai tugas panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Anak-anak, memang banyak definisi yang berbeda tentang keluarga. Namun, terdapat kesamaan dalam rumusan tersebut dan merupakan ciri-ciri pokok. Adapun ciri-ciri pokoknya itu yang pertama adalah keluarga itu merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, dan adopsi. Dan yang ketiga itu adalah keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang atau berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, anak-anak juga bisa mengetahui bahwa di dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga itu terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Adapun keluarga inti itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar itu menyangkut ditambah dengan kerabat, memiliki hubungan darah, misalnya kakek, nenek, kemenakan, atau sepupu, dan sebagainya. Karena setiap anggota keluarga itu juga mempunyai tugas yang harus dilakukan baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang tua. Setelah sebuah keluarga itu terbentuk, anggota keluarga itu memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut sebagai fungsi. Adapun fungsi keluarga itu menurut para sosiolog adalah yang pertama, fungsi biologis. Artinya apa? Fungsi biologis ini berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Yang kedua itu adalah fungsi sosialisasi. Artinya apa? Sosialisasi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian seorang anak. Yang ketiga itu adalah fungsi afeksi. Artinya yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta di dalam keluarga. Yang keempat itu ada juga fungsi edukatif, yaitu berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Fungsi religius juga ada, yaitu apa? Yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga fungsi protektif, yaitu yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, secara ekonomis juga, dan juga secara psikologis. Ada juga dia fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar di dalam lingkungan keluarga. Ada juga yang dinamakan dengan fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kehidupan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Dan yang terakhir itu adalah fungsi status sosial. Fungsi status sosial ini adalah kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anak, sekarang kita masuk di dalam peran Allah dalam keluarga. Nah, di rumah kalian bisa membuka Alkitab kalian dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan 25. Nanti kalian bisa membacanya. Nah, di dalam ayat ini ada 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Yang pertama itu adalah meninggalkan ayah dan ibunya. Tanggung jawab sejak dilahirkan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi setelah memasuki rumah tangganya sendiri, seorang anak itu akan meninggalkan statusnya sebagai anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, lalu menjadi seorang suami dan istri, dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Dan yang kedua itu adalah bersatu dengan suami atau istrinya, tidak mengenal perceraian. Bersatu berarti tidak bisa dipisahkan, ibarat 2 lembar kertas yang direkatkan menjadi satu. Kalaupun dipisahkan akan menjadi rusak. Hal ini berarti dalam keluarga Kristen tidak mengenal yang namanya perceraian. Yang ketiga itu adalah keduanya menjadi satu daging, tidak ada orang ketiga. Satu daging ini merupakan aspek hubungan seksual dalam pernikahan. Seks adalah anugerah Allah yang kudus, yang ditempatkan oleh Tuhan hanya dalam kerangka pernikahan resmi. Jadi di luar pernikahan adalah dosa. Karena telah menjadi satu daging, maka dalam keluarga Kristen itu tidak ada pihak ketiga. Nah, di dalam Alkitab juga kita bisa membaca, nanti kalian bisa baca di rumah, yaitu di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, Injil Yohanes dalam tulisannya berbeda dengan ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, yang diikutinya dalam Perjanjian Baru. Dalam Injil Yohanes, keilahan Yesus sebagai anak Allah ditekankan. Yohanes 2, 1-11 ini merupakan pemaparan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini menceritakan saat-saat ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu hadir pada pesta perkawinan di Kana. Ibu Tuhan Yesus juga berada di tempat itu. Sementara acara berlangsung, anggur yang disiapkan telah habis. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan atau kekurangan tuan rumah dan kedua mempelai yang mengganggu acara perkawinan mereka. Kehabisan anggur juga merupakan hal yang sangat memalukan bagi tuan rumah apabila gagal menyediakan anggur yang cukup bagi tamunya. Tetapi ketika Tuhan Yesus campur tangan dengan meminta pelayanan menyediakan tempayan berisi air yang kemudian berubah menjadi anggur yang ternyata dapat memuaskan tamu-tamu yang hadir, masalah dapat terselesaikan. Air yang berubah menjadi anggur itu memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan anggur yang disiapkan oleh tuan rumah. Anak-anak, keluarga itu sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga yang menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana di dalam Yohanes tadi. Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kamu di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan, dan dosa-dosa. Hal ini juga merupakan rahasia ajaib bagi keluarga Kristen, yaitu apa? Bahwa kehidupan keluarga Kristen itu akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Rasul Paulus itu menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Itu nanti kalian bisa buka di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Apa artinya, Bu? Nah, artinya adalah menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga itu artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus itu sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Nah, anak-anak, jika kalian itu mengutamakan Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kalian, maka sukacita, kekuatan, kemenangan, penghiburan itu akan tinggal di dalam kehidupan keluarga. Kita perlu belajar dari kehidupan keluarga Kristiani Jemaat Perdana yang setiap hari sangat tekun dalam doa dan usaha untuk menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus itu dalam Kisah Para Rasul yang ke pasal kedua ayat 46 sampai ke
47. Mereka itu selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan perjamuan. Nah, nilai dan ajaran Kristiani yang ditanam dalam kehidupan keluarga akan terpancar keluar sehingga merangkul keluarga yang lain untuk tumbuh bersama, kemudian dikuatkan serta diteguhkan oleh Tuhan untuk berani tampil beda dan siap menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat di mana Tuhan itu menempatkan kita. Adapun keluarga itu sebagai gereja mini atau peran keluarga dalam meletakkan nilai-nilai dasar kehidupan menggereja. Nah, keluarga sebagai gereja mini ini maksudnya adalah didasari pada sebuah kenyataan bahwa keluarga itu merupakan kelompok terkecil dari gereja. Jadi keluarga itu adalah kelompok terkecil dari gereja. Di dalamnya terdapat persekutuan yang erat antara setiap anggota, bahkan lebih dari itu, semua anggotanya dihubungkan dengan pola hubungan darah. Nah, keluarga itu juga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani. Tak bisa disangkal anak-anak bahwa penanaman nilai-nilai atau keutamaan Kristiani ini bermula dari yang namanya keluarga. Jadi peran keluarga itu sangat vital sebab maju mundurnya kehidupan menggereja ditentukan oleh sejauh mana setiap pribadi didik itu dalam keluarganya. Nah, keluarga juga sebagai gereja mini ini merujuk pada panggilan gereja yang juga merupakan panggilan gereja. Gereja itu dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah, demikian pula halnya keluarga itu sebagai unit terkecil dari gereja. Nah, dengan kata lain, anak-anak, gereja juga dipanggil untuk membangun kerajaan Allah dalam sejarah dengan ikut menghayati kehidupan dan misi dari gereja. Nah, keluarga Kristen ini juga membangun hidup sambil mencerminkan kasih karunia Allah. Inilah anak-anak yang menjadi panggilan keluarga Kristen. Keluarga yang menghadirkan kasih karunia Allah merupakan harapan yang diimpikan. Nah, dengan demikian, pada titik inilah keluarga dapat kita sebut sebagai sakramen, yakni dan sarana penyelamatan Allah dalam kasih Yesus Kristus. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah keluarga Kristen mesti meletakkan dasar utama relasi persekutuannya di dalam Kristus. Keluarga juga merupakan basis pengajar moral yang pertama dan utama bagi seseorang. Salah satu pelajaran moral yang mesti ditanamkan ialah mencintai yang namanya kehidupan. Kesadaran akan pentingnya kehidupan menjadi sebuah hal yang patut dikedepankan. Nah, zaman yang semakin maju sekarang ini anak-anak secara nyata menunjukkan betapa banyak orang yang tidak lagi menghargai kehidupan. Kehidupan itu tidak lagi disadari sebagai anugerah cuma-cuma dari Allah. Banyak pihak yang mengorbankan kehidupan orang lain itu demi melanggengkan tujuan diri atau kelompoknya. Singkatnya adalah gejala sekaligus fakta yang membuat martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dihormati. Sebagai gereja mini, inilah keluarga diarahkan untuk menghargai dan menjunjung tinggi yang namanya kehidupan. Pelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya keluarga itu adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga Kristen itu adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua anggota keluarga Kristen itu wajib untuk berbuat baik, karena Tuhan itu telah berbuat baik kepada manusia. Karakter, nilai, dan cara beriman kita muncul dan berkembang dari keluarga, tempat di mana kita dibesarkan dan bertumbuh. Selain itu anak-anak, betapa pentingnya kehidupan keluarga yang baik, yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Kalian nanti bisa buka Alkitab kalian di rumah, yaitu yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Nah, syarat inilah yang sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang berkarakter mulia sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian
walaupun belajar dari rumah dapat mengerti dan memahami pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan shalom dan terima kasih, dan sebelumnya mari kita satukan hati kita kembali bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami boleh menyelesaikan pelajaran kami pada satu hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, hamba bermohon kepadamu ya Bapa, biarlah kiranya anak-anak-Mu yang pada saat ini Bapa belajar dari rumah Bapa, biarlah kiranya mereka selalu bersemangat ya Bapa di dalam melakukan pembelajaran mereka. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kiranya mereka juga dapat mengerti dan memahami inti dari materi kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.